Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan kami di channel Goes Ngepit. Nah, di kesempatan kali ini kami ingin atau hendak membahas mengenai virtual cycling. Virtual cycling yang pernah diadakan oleh Goes Speed. Nah, apa itu virtual cycling? Yuk langsung saja simak konten kali ini tentang virtual cycling hanya di channel Goes Ngepit. Yuk subscribe dulu ya. Pada tahun lalu, tepatnya tahun 2019, Goes Speed telah mengadakan virtual cycling. Nah, virtual cycling tersebut diadakan tepatnya pada bulan Februari, kemudian bulan Maret, dan juga bulan April. Tentunya dengan jarak total yang berbeda-beda. Pada waktu itu, ada harapan virtual cycling diadakan setiap bulan terusnya sampai berakhirnya tahun 2019. Tetapi karena ada kendala yang tidak bisa diatasi, maka virtual cycling di tahun 2019 dipending setelah bulan April dan sampai saat ini. Ucapan terima kasih tentunya kami haturkan kepada rekan-rekan goeser atau pesepeda peserta virtual cycling dari Goes Speed pada tahun 2019 yang telah mengikuti virtual cycling baik itu Februari, Maret, ataupun April pada tahun 2019. Dan kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan goeser peserta terkait layanan kami yang belum bagus dan juga terkait dengan produk medali yang rekan-rekan terima. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Di kesempatan ini, kami berencana untuk mengadakan virtual cycling kembali di tengah tingginya antusiasme masyarakat akan sepeda dan kegiatan bersepedanya. Tujuan kami mengadakan virtual cycling tentunya adalah ingin memotivasi rekan-rekan, baik itu rekan-rekan pesepeda dan rekan-rekan yang baru mau bersepeda untuk lebih rajin dan lebih giat bersepedanya gitu kan. Dan syukur-syukur bersepeda bisa menjadi lifestyle kita. Dan tentunya tujuan sederhana kami juga supaya bersepeda atau goes itu menjadi tren berkendara di Indonesia dan juga bahkan dunia. Banyak pertanyaan yang telah diajukan kepada kami atau dilontarkan kepada kami mengenai virtual cycling. Apa sih virtual cycling itu? Oke, virtual cycling adalah kegiatan bersepeda yang dapat kita lakukan di mana saja atau pesertanya itu dari mana saja dan dilakukan dengan sepeda apa saja. Tidak ada batasan sepedanya, kemudian dilakukan dengan rute sesuai pilihan sendiri, medan dan trek pilihan sendiri, tidak ada batasan mengenai medan atau trek dan rutenya, tidak ada batasan. Nah, kemudian yang menjadi batasan adalah total jarak dan waktu yang ditentukan. Dan tentunya kegiatan bersepeda selama bervirtual cycling itu wajib direkam dengan perekam jarak, baik itu alat perekam jarak ataupun jika tidak memiliki dapat menggunakan aplikasi perekam jarak yang dapat kita download dan install di HP Android kita. Seperti misalnya Strava atau Endomondo atau aplikasi-aplikasi sejenis lainnya. Banyak banget ya di App Store. Kemudian dengan bantuan atau adanya bantuan
teknologi informasi, maka kegiatan bersepeda yang termasuk virtual cycling tersebut dapat istilahnya dibagikan atau di-share dengan pesepeda-pesepeda lainnya, baik itu pesepeda peserta dalam kegiatan virtual cycling tersebut atau pesepeda-pesepeda lainnya. Dan pesepeda-pesepeda lainnya dapat melihat aktivitas virtual cycling yang telah dilakukan. Oke, saya ambil contoh gampangnya ya dalam virtual cycling ini. Contohnya begini, kami pernah mengadakan virtual cycling pada tahun 2019, yaitu virtual cycling April 35K atau 35 km. Nah, pesepeda peserta atau goeser peserta akan menempuh total jarak 35 km ya, total jarak 35 km. Dan bisa lebih, kalau lebih baik gitu. Tapi yang pasti batas jarak atau batas total jarak adalah 35 km. Nah, kemudian total jarak tersebut itu harus ditempuh selama 10 hari. Atau begini, total jarak 35 km tersebut dapat ditempuh dalam waktu 10 hari. Atau kami, atau GoSpeed ini memberikan ketentuan waktu 10 hari untuk memperoleh jarak 35 km tersebut. Nah, jarak 10 hari ini rekan-rekan bisa menempuh jarak 35 km sekali goes atau bertahap sampai berakhirnya masa virtual cycling. Misalnya hari pertama 5 kilo, hari kedua 10 kilo, kemudian hari ketiga 10 kilo, hari keempat 5 kilo, pokoknya sampai total 35 km. Ya, jika lebih ya lebih bagus lah ya. Nah, kemudian jarak atau aktivitas bersepeda kita itu direkam dengan aplikasi ya, aplikasi perekam jarak atau aplikasi untuk sport ya, seperti Strava atau Endomondo, atau misalnya rekan-rekan memiliki alat perekam jarak seperti Garmin gitu ya, bagus, itu sangat bagus sekali ya. Lalu setelah mencapai dirasa jaraknya sudah 35 km dalam masa virtual cycling, kemudian rekan-rekan bisa men-share ke kami, ke GoSpeed. Sharingnya dapat melalui email, rekan-rekan mengirimkan via email atau via, yang tahun lalu itu via WhatsApp juga. Dan sharingnya adalah rekan-rekan mengirimkan screenshot, biasanya adalah screenshot tracker atau aplikasi perekam jarak, dan juga lebih baik juga dengan foto-foto kegiatan rekan-rekan saat bervirtual cycling. Dan lebih bagus lagi saat rekan-rekan menceritakan mengenai pengalaman rekan-rekan dalam bervirtual cycling, kenapa alasan memilih medan atau trek tersebut, kemudian kendala apa yang ditemui ketika melahap medan tersebut, dan banyak yang diceritakan dari situ. Kemudian lokasi juga itu sangat-sangat kami hargai atau kami sangat acungi jempol jika rekan-rekan dalam bervirtual cycling mampu bercerita, mampu mengirimkan ceritanya juga gitu. Nah, kemudian informasi yang rekan-rekan share ini akan kami publish di media sosial kami, yang waktu tahun 2019 kami publish di Instagram, tentunya dengan seizin rekan-rekan peserta. Sebenarnya juga seperti aplikasi tracker ya, Strava atau Endomondo. Strava ya biasanya itu yang di Strava itu kan ada klub atau grup, ada komunitas, kemudian ada tantangannya, challenge ya. Itu juga merupakan virtual cycling. Oke, kembali ke GoSpeed virtual cycling. Nah, kami akan menjelaskan mengenai aturan inti atau aturan dasar dalam virtual cycling GoSpeed, yaitu 1. Badan harus sehat dan sepeda layak pakai. Kemudian yang kedua, boleh menggunakan sepeda apapun atau tidak ada batasan sepeda. Sepeda apapun boleh dipakai, sepeda lipat, mini velo, road bike, MTB, fiksi, apapun itu.
Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada batasan medan atau trek dan juga tidak ada batasan rute. Rute, medan, dan trek itu adalah kewenangan rekan-rekan sendiri, rekan-rekan yang pilih sendiri. Kemudian yang keempat, kegiatan bersepeda itu dilakukan di mana saja, di sekitar tempat tinggal atau di kota rekan-rekan masing-masing ya. Kemudian yang kelima adalah wajib menggunakan kelengkapan keselamatan bersepeda. Minimal adalah helm dan atau lampu maaf, dan atau lampu sepeda. Wajib ya menggunakan helm, terutama adalah helm dan lampu sepeda jika bersepedanya mulai pagi atau sore menjelang maghrib. Wajib atau malam night ride atau bersepeda ketika malam atau night ride wajib pakai lampu. Kemudian yang keenam adalah bersepeda sesuai dengan jarak total yang telah ditentukan. Nah, GoSpeed akan menentukan jarak tersebut. Misalnya 35 km atau 40 km nanti akan ditentukan oleh GoSpeed. Dan yang ditentukan adalah jarak. Kami tidak memberikan ketentuan mengenai kecepatan. Kecepatan itu terserah rekan-rekan masing-masing. Kemudian yang ketujuh, bersepeda dalam waktu yang telah ditentukan. Ya, GoSpeed akan menentukan waktu. Nah, GoSpeed akan menentukan jarak, total jarak yang harus ditempuh rekan-rekan dan waktu. Misalnya total jarak yang harus ditempuh adalah 40 km dan waktu yang diberikan adalah 5 hari atau 10 hari atau mungkin seminggu. Oke, dan sehingga rekan-rekan dapat mencapai jarak total secara bertahap. Ibaratnya tidak perlu ngoyo. Jika memang tidak kuat, santai saja, fun bike, jadikan fun bike. Kemudian yang kedelapan adalah jarak yang ditempuh atau aktivitas bersepedanya atau jarak aktivitas goesnya itu wajib rekan-rekan rekam dengan alat tracker atau perekam jarak seperti Strava dan atau Endomondo atau aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian yang kesembilan adalah setelah menyelesaikan total jarak, maka rekan-rekan pesepeda peserta wajib mengirimkan atau men-sharing screenshot rekaman jarak, kemudian screenshot foto kegiatan rekan-rekan bersepedanya, kemudian video juga boleh. Kemudian yang ke-10 adalah diharapkan juga rekan-rekan pesepeda peserta itu mengirimkan ya ceritanya lah, sedikit nggak masalah ya selama kegiatan bersepeda virtual cycling. Supaya apa? Supaya cerita tersebut itu dapat memotivasi atau dapat dibaca oleh rekan-rekan yang lain dan tujuannya supaya rekan-rekan lain itu dapat termotivasi. Misalnya ya rekan-rekan dapat membaca atau mengetahui mengenai rute, mengenai tempat rekan-rekan bersepeda tersebut. Kemudian siapa tahu bisa dicoba, siapa tahu menjadi tujuan wisata bersepeda tempat tersebut. Kemudian kendalanya apa, itu akan menjadi sesuatu yang menarik ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang ke-11 adalah semua hasil virtual cycling itu dapat dikirimkan melalui email di goespeed@gmail.com atau WhatsApp di nomor 0899 8708 326. Oke, terus kemudian yang ke-12 adalah hasil virtual cycling yang rekan-rekan kirimkan atau informasi yang rekan-rekan kirimkan akan kami share ya di media sosial kami, yakni di Instagram, kemudian blog kami di WordPress, dan kemudian di channel YouTube ini, tapi sesuai dengan seizin rekan-rekan pesepeda masing-masing. Nah, kami akan meminta izin terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ke-13 adalah apabila ada hasil berupa medali atau sertifikat bentuk fisik, maka akan kami kirimkan ke alamat rekan-rekan.
Nah, kemudian yang ke-14, rekan-rekan yang ingin atau hendak join dengan kegiatan virtual cycling yang diadakan oleh GoSpeed, maka rekan-rekan wajib ya follow Instagram GoSpeed itu di @pit_goes. Nah, di Instagram ini ya, Instagramnya GoSpeed pokoknya, dan subscribe channel Goes Ngepit ini. Nah, kemudian yang ke-15, ini wajib dalam bersepeda, rekan-rekan wajib mematuhi aturan berlalu lintas di tempat rekan-rekan. Dan kemudian yang ke-16, yang terakhir adalah keselamatan adalah tanggung jawab masing-masing rekan-rekan atau masing-masing pesepeda peserta. Oke, ini adalah aturan dasar dalam bervirtual cycling GoSpeed. Nah, yuk join virtual cycling GoSpeed dan jadikan bersepeda menjadi tren berkendara yang menyenangkan, tren berkendara yang ramah lingkungan, dan tren berkendara yang menyehatkan dan syukur-syukur menjadi lifestyle kita. Oke, sekian video singkat dari kami dan terima kasih telah menyimak video singkat ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam goes dan salam lestari.